Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja di rumah. Terus jangan lupa tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Nah, hari ini kita itu akan belajar tentang tata cara bersuci. Ya, tata cara bersuci. Mungkin sebagian anak-anak belum tahu atau sudah tahu bersuci itu apa, kan kayak gitu, seperti itu. Nah, bersuci kemarin sudah dicatatkan di buku kalian masing-masing. Itu artinya kan untuk membersihkan kotoran atau menghilangkan kotoran yang ada di badan, seperti itu. Nah, bersuci ada beberapa caranya, bisa menggunakan batu, bisa menggunakan air ataupun tisu. Nah, ini batu, tisu, dan mungkin alat yang lain itu hanya digunakan jika kalau air tidak ada. Kalau airnya ada, ya lebih baik pakai air ya, seperti itu. Oke, nah macam-macam bersuci itu ada banyak kan di dalam bukunya, di dalam pelajaran kita pelajari itu ada dua. Ada yang mandi, ya kan? Terus ada juga istinja. Istinja itu setelah kita mengeluarkan kotoran seperti buang air besar, pup. Tahu pup maksudnya terus tuh buang air kecil seperti itu, atau pipis atau kencing seperti itu. Bukan buang air besar, tahu kan anak-anak buang air besar. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang tata cara bersucinya. Yang pertama itu kan ada mandi. Mandi itu harusnya satu hari itu 2 kali, di pagi dan juga di sore hari. Itu minimalnya. Maksimalnya ya 3 kali boleh. Misalnya balik dari sekolah jam 12 mau pagi sebelum sekolah mandi, terus jam 12 mandi, terus sore mandi lagi, nggak apa-apa, seperti itu. Nah, kalau mandi jangan lupa tuh sekalian gosok giginya. Terus di sela-sela leher ini kan anak-anak suka main, itu ada pasir, ada tanah, itu kotor, dibersihkan. Terus telinganya juga seperti itu, di bagian ketiak, terus di tempat yang agak kelipet itu kayak ketiak, kayak lengan, terus tuh kaki dan lain sebagainya, sela-sela jari, sela-sela kaki. Nah, itu harus dibersihkan semua. Ya, boleh mandinya kalau di rumah cuman ada gayung, pakai gayung atau shower. Terus mandi pakai air yang bersih. Kalaupun nggak ada air, berarti pakai apa, Bu? Pakai batu bisa nggak? Nggak bisa dong kalau misalnya mandi pakai batu. Itu kalau pakai batunya cuma bisa untuk membersihkan pada saat kita istinja, buang air besar kayak gitu. Nah, kalau tisu basah boleh kalau misalnya nggak ada tisu kalau nggak ada air, seperti itu. Nah, kalau bisa segala sesuatu yang kita lakukan itu dimulai dengan bismillah. Walaupun, Bu, aku nggak hafal nih doa mandinya kayak gimana, kayak gitu, nggak apa-apa, pakai bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Terserah mau mulai dari mana, dari anggota badan yang mana, ya kan? Yang penting dibasuh, dicuci dengan sabun, seperti itu. Jangan lupa digosok ya, jangan bur terus kayak ayam mandi, rambut aja nggak basah, apalagi badannya. Jadi pas habis mandi itu masih kayak celing, mending kalau glowing kayak gitu ya. Jadi ya, terus kedua itu ada istinja. Istinja itu kayak kita habis buang air besar, buang air kecil, seperti itu. Nah, gimana caranya untuk membersihkan, ya kan? Ada tata caranya nih. Untuk laki-laki nih, Ibu sangat prihatin sekali, apalagi kakak tingkatnya ya, yang kelas 5, kelas 6 itu sering sekali dapat kasus kayak kamar mandinya bau atau kotor atau pesing dan lain sebagainya. Nah, itu karena anak-anak kurang menjaga kebersihan. Jadi kayak gini aturannya, kalau laki-laki itu ya, yang diajarkan oleh Rasulullah, pada saat pipis itu bukannya berdiri, nggak ada berdiri. Yang benar itu adalah dia agak jongkok ya, agak jongkok, tapi bukan kayak kita jongkok biasa, bukan. Dia jongkok tapi yang
kaki kiri kalau nggak salah ya, kaki kiri agak dikebawahi tapi jangan terlalu bawah. Kenapa seperti itu? Karena ketika anak pipis ya kan, itu air pipisnya jatuh. Air pipisnya jatuh, otomatis dikhawatirkan itu mengenai baju kita atau membuat lingkungan yang lain jadi najis seperti itu. Kalau nggak percaya kayak gini, anak-anak ambil cangkir isi air atau botol isi air, terus kalian pencet atau tuang airnya. Nah, lihat bagaimana efek atau air tersebut muncratnya kemana seperti itu. Kalau misalnya ternyata lebih banyak ke ini ya, ke lantai ya, terus kena celana juga, berarti itulah yang terjadi saat anak-anak laki-laki itu pipisnya berdiri. Tapi coba kalian tuang airnya pada saat kalian jongkok atau semprotkan airnya pada saat kalian jongkok. Kalau misalnya dia tidak menyebar kemana-mana, nah itulah kenapa alasannya laki-laki dianjurkan pipisnya itu duduk. Jadi kalau misalnya lagi perjalanan jauh, pipis itu nggak kena najis celananya. Jadi kalau nggak ganti nggak apa-apa. Nah, cara membersihkannya itu kalau misalnya ada air ya dicuci dengan air seperti itu, disiram dengan air kayak gitu ya. Tapi jangan kemudian tangan satu pegang gayung, terus satunya dalam satu tangan pegang gayung, itu ya yang untuk membersihkan itulah. Enggak, gunanya ada dua tangan. Itu kan tangan kanan tuh bisa pegang gayungnya, ambil airnya. Nah, tangan kiri untuk membersihkan. Nah, kalaupun sudah dibersihkan jangan lupa dicuci tangannya seperti itu. Kalaupun nggak ada sabunnya Bu di kamar mandi kayak itu, nggak apa-apa dicuci sama air biasa aja. Cuman untuk kalau ibu sendiri sih biar lebih afdol bersihnya kayak gitu. Nah, kalaupun air nggak ada, misalnya kemarau ya kan, atau kita ada di gurun pasir kayak gitu, boleh menggunakan tisu. Kalau ada tisu. Nah, kebanyakan ya boleh menggunakan tisu seperti itu atau batu. Tapi insya Allah kita ada air terus, ya udah kita gunakan air seperti itu. Cuman memang ada beberapa orang yang juga menggunakan tisu tidak karena mereka tidak punya air, tetapi karena memang sudah kebiasaan mereka seperti itu ya. Nah, itulah penjelasannya tata cara bersuci ya. Untuk di level ini bersucinya cuma ada dua, yaitu mandi sama beristinja atau membersihkan diri setelah kita membuang kotoran, buang air kecil dan juga buang air besar. Sama mandinya mandi biasa aja, masih kecil kan, juga masih anak-anak. Nah, itu aja penjelasannya. Oke, untuk selanjutnya itu anak-anak yang punya buku, karena sudah ibu jelaskan di sini, penjelasannya disimak ya, semoga mengerti, soalnya agak ribet sih ya, maksudnya agak rame di sini. Nah, di halaman 25 ini, di halaman 25 itu ada uraian di situ. Udah kerjain uraian itu aja dulu, karena ibu nggak mau ngasih banyak-banyak tugas, nanti anak-anak juga capek, belum juga tugas dari wali kelas ya kan. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan jangan lupa jaga kesehatan selalu.